guys, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama aku Valentina Sinaga. Halo, welcome buat kalian yang baru di channel ini. So guys, di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan kalian dari videoku yang sebelumnya tentang diet Ayu. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, please buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Karena subscribe dari kalian benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini. So, langsung aja kita ke videonya. So guys, sebenarnya video yang mau aku jawabin itu udah 1 tahun lalu tentang diet Ayu. Dan sebenarnya di sana, di kolom komentar, aku juga udah sering jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi kayak sering sampai saat ini tuh masih ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Mungkin kayak males kali ya nge-scroll. Jadi sekarang aku mau jawabin pertanyaan itu dalam bentuk video kayak gini. Jadi buat teman-teman, siapa tahu punya pertanyaan yang sama, semoga bisa menemukan jawabannya di video ini. Jadi langsung aja untuk pertanyaan pertama. Itu dari Purwadi Dinata, dia punya 2 pertanyaan. Kak, susunya bisa diganti air putih. Kemudian yang kedua, Kak, ubinya bisa diganti sayur. Untuk yang pertanyaan pertama, Kak, susunya bisa diganti air putih, menurutku nggak bisa. Karena susu di situ kita minum untuk asupan protein di kita, jadi nggak bisa digantikan sama air putih. Kemudian yang kedua, tadi ubinya bisa diganti sayur, menurutku juga nggak bisa, karena kita makan ubi di situ sebagai sumber karbohidrat, sedangkan sayur itu kan sumber serat. Nah, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama yang bakal kita pakai 1 harian beraktivitas, jadi jangan diganti sama sayur. Kemudian, pertanyaan berikutnya, itu dari Nadia Putri Pasaribu. Susu yang rendah lemak apa aja? Boleh bagi tahu nggak? Apelnya diganti pisang bisa nggak? Terus harga WRP-nya berapa? Kenapa pada minta ganti ya? Susunya yang rendah lemak apa aja? Boleh bagi tahu nggak? Kalau aku ditanya, mungkin aku bakal bisa kasih tahu, tapi ya aku tetap bakal googling dulu. Dan sebenarnya kalian tetap bisa googling juga supaya dapat menyesuaikan sama harganya juga. Kemudian apelnya bisa diganti pisang nggak? Terus harga WRP-nya berapa? Harga WRP-nya itu berapa ya? Aku beli yang botolan yang 1 kali minum itu kan. Itu nggak sampai 20.000, tapi kayak belasan ribu. Aku lupa persisnya berapa. Untuk apel diganti pisang, kalau ini aku kurang tahu ya kasusnya, karena kan mereka sama-sama buah. Mungkin bisa, tapi kan diet Ayu itu dia makan dia makan apel, ubi, susu. Jadi kalau misalkan apelnya ini diganti sama pisang, ya mungkin bisa untuk diet, tapi bukan diet Ayu lagi namanya, gitu. Pertanyaan berikutnya dari Gacha Life of Lice, apa sih bacanya? SMP kelas 3 boleh nggak, Kak? Soalnya dari bulan kemarin aku mau coba tapi nggak jadi-jadi. Sekarang aku udah beli semua bahannya dan aku mau coba 5 hari. SMP kelas 3 itu umurnya kalau nggak salah masih belasan tahun ya. Kalau menurutku pribadi, untuk yang masih masa pertumbuhan, janganlah coba-coba untuk diet ekstrim kayak gini. Kalaupun mau diet, pakailah diet yang sesuai sama umur kalian. Lagian kalau masih masa pertumbuhan, nggak usah diet nggak sih? Nggak tahu deh. Tapi kalau emang mau diet banget, carilah diet sehat. Jangan diet yang ekstrim, supaya nggak mengganggu masa pertumbuhan kalian. Kemudian dari Tati Kurniawati, bisa sampai 1 minggu nggak? Untuk 1 minggu sebenarnya, gimana ya? Sebenarnya ini nggak dianjurkan untuk dalam jangka panjang sih, soalnya punya dampak yang besar juga kan. Karena dia benar-benar dipotong kalorinya itu banyak banget. Tapi kalau kamu mau coba sih silahkan aja, tapi jangan dipaksa gitu. Kalau misalkan terjadi kenapa-kenapa di tengah jalan, aku nggak tanggung jawab ya. Pokoknya jangan pernah memaksakan diri untuk diet ekstrim. Kalau kira-kira mau coba 1 minggu, ya itu terserah kamu. Tapi kalau kira-kira udah nggak sanggup, udah nggak usah lanjutkan aja gitu. Masih banyak diet sehat yang lainnya yang bisa kamu lakukan. Kemudian yang berikutnya dari Francisca, boleh minum teh hijau dicampur sama jeruk nipis nggak, Kak? Ini aku nggak tahu ya apa hubungannya ke diet Ayu. Dan setauku untuk jeruk nipis itu kurang dianjurkan untuk orang-orang yang menderita asam lambung gitu. Tapi sebenarnya untuk itu nggak ada kaitannya ke diet Ayu. Ini sebenarnya konteksnya ini kan kita diet Ayu. Ayu itu kan artis Korea nih.
dia makanannya apa aja. Ya kalau kita ikuti, kita ngikuti dietnya dia. Tapi kalau ada yang lain-lain yang mau kita tambahkan, ya sebenarnya itu tergantung kita aja sih. Silahkan kalau mau kita tambahkan, enggak juga ya enggak masalah gitu loh maksudnya. Berikutnya dari Reni Andiani. Kak, yang kakak rasain selama diet Ayu apa kak? Sebenarnya aku udah jelasin ya di video itu. Yang aku rasain itu aku pusing, lemes pastinya juga. Terus kayak moodku itu nggak stabil. Terus juga aku jadi kayak lemot gitu mikirnya jadi kayak lambat gitu. Pokoknya banyak lah dampak negatifnya. Tapi aku emang nggak yang sampai pingsan gitu ya. Soalnya ada orang yang sampai pingsan. Untungnya di aku nggak sampai pingsan. Cuma ya itu tadi, dampak-dampak negatifnya itu banyak. Kemudian yang berikutnya dari Siti Ermaya. Selama diet Ayu kakak lancar nggak BAB-nya? Soalnya aku kalau makan dikit susah. Nah ini juga dampak salah satunya. Aku waktu diet Ayu, aku nggak BAB sama sekali. 3 hari tuh nggak ada sama sekali. Ya mungkin karena emang terlalu sedikit kalori yang masuk. Jadi kayak apa lagi yang mau dibuang, yang masuk aja tuh kayak kurang. Gitu. Kemudian yang berikutnya dari Aulia Nur Apriyani. Umur 12 boleh nggak sih? Tadi aku juga udah bilang kalau masih masa pertumbuhan sangat tidak disarankan. Kalaupun mau diet, cobalah untuk diet yang sehat. Tapi kalau kamu sangat ingin mencobanya, itu terserah sama kamu. Tapi ketika kamu kira-kira udah nggak tahan, udah lemes banget, nggak usah dilanjutkan. Makan aja secara normal. Soalnya kalau kamu melanjutkan itu bisa berdampak buruk buat pertumbuhan kamu. Soalnya kan efeknya tadi juga aku udah bilang, kayak mikirnya jadi lambat, moodnya juga nggak bagus, terus lemes, kayak gitunya itu banyak. Jadi sebaiknya jangan dilakukan oleh yang masih pertumbuhan atau yang masih sekolah. Kemudian berikutnya, kak kalau untuk berat buahnya berapa banyak? Aku nggak nimbang buahnya guys, aku nggak nimbang sama sekali. Ya beratnya satu buah aja gitu. Kayak ya paling kalaupun yang aku makan itu sama yang kamu makan paling beda dikit-dikit, ya nggak masalah nggak sih? Kecuali buah yang aku makan itu kayak 1 ons, terus buah yang mau kamu makan itu 1 kilo, itu kan udah jauh kali tuh. Dari bentuknya aja kan udah bakal kelihatan tuh bedanya. Tapi kalau ya ukuran normalnya buah aja gitu, makan 1, ya udah gitu, nggak terlalu berpengaruh sih menurutku soal itunya. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi dari Gusti Priyanti. Kak, share protein shake dong apa aja? Nah ini juga aku udah sempat bilang tadi, protein shake itu ada banyak, kalian silahkan googling, kalian mau yang mana, karena untuk protein shake itu harganya bervariatif, ada yang murah sampai yang mahal, kalian tinggal menyesuaikan sama budget yang kalian punya. Yang berikutnya lagi, pertanyaan dari Safira Ayu, pakai olahraga nggak? Waktu diet Ayu yang 3 hari itu aku nggak olahraga sama sekali karena itu udah lemes banget kan. Soalnya makanan yang masuk aja tuh udah dikit banget. Takutnya kalau dipaksakan sama olahraga ya jadinya tumbang, pingsan gitu. Jadi aku nggak ada olahraga sama sekali pada saat itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Poppy Elizabeth. Ini kalau masih SMP bisa nggak kak? Tadi aku udah jawab. Jangan, karena kalian masih masa pertumbuhan, kalian masih butuh banyak gizi untuk berpikir di sekolah. Kemudian dari Feni Jejeska mau nanya, buat susunya bisa diganti susu Hilo peninggi badan nggak? Gimana ya? Susu Hilo peninggi badan dan protein shake. Protein shake ini kan yang emang lemaknya rendah, proteinnya tinggi. Kalau misalkan Hilo peninggi badan ini memiliki manfaat atau kandungan yang hampir sama gitu sama protein shake, mungkin bisa. Kalau misalkan dia mempunyai kadar lemak rendah serta mempunyai kandungan protein yang tinggi, mungkin bisa digantikan. Tapi kalau dia malah kebalikannya atau dia mempunyai kandungan lemak yang tinggi, mungkin nggak bisa. Tapi kembali lagi ke kalian ya. Prinsipnya tuh kayak gini, diet Ayu itu dia makan pagi apel, siang itu ubi, malam itu minum protein shake. Kalau kalian namanya mau diet Ayu, ya 3 inilah dia yang harus kalian lakukan atau kalian
yang harus kalian makan. Kalau misalkan kalian mau ganti-ganti, salah satu dari ketiga ini itu bisa-bisa aja. Tapi namanya bukan diet ayu. Tapi dia tetap diet, tapi ya bukan diet ayu gitu loh. Ya kalian tinggal buat referensi kalian itu menurutku nggak masalah. Yang penting kalau diet itu defisit kalori. Jadi mau kalian ganti-ganti gimana-gimana itu terserah kalian. Itu bebas di kalian. So guys, itu dulu yang bisa aku jawab di video kali ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan semangat buat kalian yang mau diet. Please jangan lakukan diet ekstrim dalam jangka waktu lama. Semangat buat yang mau kalori defisit. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa komen kalau kalian punya pertanyaan, kritik, saran, atau kalian pengen aku buat video apa lagi ke depannya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe dari kalian benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku @palen_tina. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!